Suzuki bukan mobil golongan atas, tapi cuma mobil rakyat kecil aja yang bisa membelinya. Emang iya? Ya bisa dibilang iya, bisa juga dibilang enggak. Dan Suzuki tidak memiliki mobil mewah, seperti Toyota yang memiliki beberapa mobil mewah. Misalnya, buat kaum sultan baru yang ingin kenyamanan, mereka bisa membeli mobil Toyota MK5. Dan untuk pecinta off-road, ada Fortuner dan Hilux. Memang sih, varian mobil Toyota lengkap banget. Apakah Toyota bukan mobilnya rakyat kecil? Ya enggak juga. Karena Toyota juga mengeluarkan mobil LCGC, yang mana katanya itu mobil murah, tapi nggak murah-murah banget. Lalu gimana dengan Suzuki? Suzuki di tahun 2019 mengeluarkan Jimny 3 pintu. Mobil ini ketika diluncurkan sangat diidolakan, sangat diincar oleh kolektor, dan banyak orang yang rela inden mobil ini sampai bulanan bahkan tahunan. Dengan kondisi tersebut, Jimny 3 pintu menjadi salah satu mobil paling dicari oleh kebanyakan orang. Bahkan saking banyaknya peminat, harga mobil ini terus mengalami penggorengan dengan waktu yang cukup singkat. Nggak sampai di situ aja, harga bekas mobil ini bisa lebih mahal daripada harga mobil barunya. Ya nggak heran sih, selain faktor penggorengan harga, hype-nya benar-benar luar biasa di Jimny. Apalagi Suzuki tidak memiliki stok yang banyak. Namun sayangnya, nasib Jimny tidak selalu mulus di pasar Indonesia. Apalagi ketika Suzuki mengeluarkan Jimny 5 pintu dengan stok yang melimpah, mobil Jimny 3 pintu seperti kehilangan daya tariknya. Dan pasar sepertinya lupa terhadap Suzuki Jimny ini. Ini seperti sebuah drama yang menyedihkan. Dari yang diidolakan, langsung tumbang gitu aja dalam sekejap. Bahkan yang lebih bikin sedih lagi, pada tahun 2025 kemarin, Suzuki Jimny yang tadi harga mobil ini digoreng, malah jadi didiskon. Ya, Suzuki memberikan diskon yang cukup besar di Jimny, yang mana diketahui diskonnya sebesar 50-65 juta rupiah. Mungkin kalau kalian beruntung bisa lebih murah lagi. Bentar, nggak perlu punya skill tawar yang bagus sih, karena ternyata jika mau ambil stok lama, kalian bisa mendapatkan potongan harga sampai 100 juta rupiah lebih. Tapi nggak sampai di situ aja. Dalam waktu yang sama, Suzuki juga memberikan aksesoris gratis senilai 15-20 juta rupiah. Namun sayangnya, sudah diberikan diskon gede, penjualannya tetap lesu gitu aja. Nggak ada lonjakan yang signifikan. Padahal di tahun 2024, penjualan Jimny cukup bagus sekitar 2.500-3.000 unit. Tapi di tahun 2025, semua benar-benar berubah. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya tidak ada yang spesial lagi dari mobil ini ketika stoknya sudah melimpah. Ya, kita harus mengakui, Jimny bukan mobil yang luar biasa. Mobil ini benar-benar mobil yang sederhana banget. Nggak ada yang spesial, mulai dari performanya, fitur, dan lainnya. Cuma desainnya aja yang unik. Bahkan dengan ground clearance-nya yang cukup tinggi, Jimny sebenarnya kurang nyaman untuk dijadikan mobil harian. Karena mobil ini, ya gitu dah, kalau di bawah sangat limbung. Kurang enak dari segi apapun. Tapi masalahnya, kebanyakan orang punya rasa gengsi yang cukup tinggi. Ketika Jimny sedang ngetop dan susah didapatkan, membawa Jimny memiliki status sosial tersendiri. Walaupun mobilnya kurang nyaman dipakai, tapi ya setidaknya mobilnya bisa bikin status naik. Tapi ketika stok melimpah, tidak ada yang spesial lagi di mobil ini. Kasarnya, prioritas konsumen terhadap mobil ini benar-benar sudah berubah. Jadi ya, Jimny sudah melewati masa populernya. Dulu Jimny adalah sesuatu yang spesial, unik, dan langka. Sekarang Jimny sudah menjadi bagian dari pasar yang lebih umum. Ketika sebuah mobil sudah menjadi bagian pasar yang lebih umum, maka mobil tersebut harus melakukan perubahan ekstra untuk bisa dilirik kembali. Jadi ya, Jimny sudah tidak spesial saat ini. Namun apakah membeli Jimny saat ini sudah tidak layak? Tergantung. Jika kalian mencari penampilan, sepertinya Jimny masih layak. Karena untuk saat ini tidak ada mobil dengan rentang harga yang sama yang memiliki tampilan unik seperti Jimny. Namun di luar dari penampilannya, apakah Jimny layak dibeli? Gimana ya? Di rentang harga 400 jutaan dan kalau kalian mencari mobil harian yang benar-benar untuk harian nih, sepertinya Jimny bukan pilihan utama dan mungkin Suzuki Fronx yang udah lebih dari cukup untuk harian. Namun jika kalian untuk mobil hobi, tentu aja Jimny akan sangat menarik untuk dibeli. Apalagi kalian suka off-road tapi kalian nggak suka dengan mobil off-road yang udah berumur. Jimny adalah pilihan satu-satunya. Karena bagaimanapun Jimny adalah mobil off-road sejati dan ini adalah satu-satunya kelebihan Jimny jika digunakan di alam liar. Namun di luar dari ini semua, sebenarnya hal ini bisa terjadi karena kesalahan Suzuki-nya sendiri. Suzuki memang sepertinya ingin memanfaatkan ketenaran Jimny semaksimal mungkin. Makanya mungkin mereka mati-matian mendatangkan Suzuki Jimny 5 pintu dengan stok yang melimpah. Namun Suzuki lupa satu hal, Jimny tidak pernah dijadikan mobil favorit untuk harian. Lagi pula nih ya,
Jika kita melihat spesifikasi Jimny yang murni off-road, mobil ini memang tidak akan memberikan kenyamanan untuk mobil harian, seperti nyaman untuk di jalan tol, nyaman untuk macet-macetan, dan bahkan dalam hal fitur, Jimny tidak memiliki itu semua. Tapi, kenapa Suzuki seperti terlena dengan ketenaran tersebut? Mereka yakin banget jika stok Suzuki Jimny melimpah, penjualannya pun juga akan bagus. Padahal, alasan utama orang membeli Jimny bukan itu, cuman ikutan tren aja. Namun, kenapa Suzuki tidak menyadari hal ini? Dan kenapa Suzuki tidak selalu membuat Jimny memiliki stok yang terbatas? Jika stok Jimny selalu terbatas, mungkin Jimny masih terus menjadi gorengan hangat. Ya, hal ini sama aja kayak GR Yaris. Dulu harganya digoreng. Sekarang ketika Toyota memberikan stok yang banyak, harga bekasnya langsung turun. Peminatnya pun ya langsung turun juga. Jimny sebenarnya bukan mobil yang buruk. Cuman ya gitu, mobil ini benar-benar seadanya banget. Sebenarnya kita nggak bisa bilang kalau Jimny adalah mobil yang sederhana banget, tapi emang Suzuki membuat mobil ini sebenarnya dengan satu tujuan pasti, yaitu bukan untuk mobil harian. Ya itu aja sih, kalau dilihat dari spesifikasinya, Suzuki Jimny memang dibuat bukan untuk harian. Jika memang dibuat bukan untuk harian dan hanya fokus ke off-road, lalu ngapain di stok banyak, ya kan? Jadi ya, siapa lagi yang mau beli Jimny jika bukan karena tren? Nasib Suzuki Jimny sekarang terasa cukup menyedihkan. Mobil ini sangat dipuja-puja tadinya. Namun saat ini Suzuki Jimny harus berjuang keras di pasar. Memang saat pertama kali diluncurkan, Jimny langsung meledak. Dengan desain gagah dan ikonik, kemampuan off-road yang mumpuni dan statusnya sebagai mobil hobi membuat banyak orang rela antri panjang. Namun waktu berubah, ketenaran itu perlahan hilang. Saat ini Jimny tidak lagi spesial di mata banyak orang. Di tengah pasar otomotif yang semakin rasional, mobil ini mulai dianggap kurang relevan untuk kebutuhan harian. Ya, Jimny adalah bukti nyata kalau untuk mengambil keputusan sebaiknya benar-benar matang. Jangan berharap jadi investasi, tapi malah jadi boncos, ya kan? Gimana nih menurut kalian? Apakah Jimny masih jadi mobil incaran di tahun 2026? Komen di kolom komentar di bawah ini ya. Dan sampai jumpa di video channel mobil kita selanjutnya.